Santapan Harian Selasa, 17 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Kristus untuk setia mendalami dan melakukan firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Sahabat Santapan Harian, seorang mata-mata bertanya kepada Yesus, apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Yesus tahu bahwa jawabannya bukanlah boleh atau tidak. Dia juga tahu ada hal prinsipil di balik pertanyaan tersebut. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala percaya bahwa Allah adalah Raja mereka. Tanah air yang mereka diami adalah karunia Allah dan miliknya. Kalaupun harus membayar, Allah yang berhak menerimanya, bukan penjajah. Itulah yang mereka lakukan melalui persembahan persepuluhan. Persoalannya, mereka berada dalam penjajahan Romawi yang menarik pajak dari warga setempat. Kisah ini tak hanya bicara soal pajak. Yesus berhasil menguraikan persoalan itu dengan cerdik. Dia meminta mereka menunjukkan mata uang yang digunakan untuk membayar pajak. Setelah itu, Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Pertanyaan itu bermaksud menjernihkan persoalan. Mata uang sebagai alat pembayar pajak memperlihatkan pengakuan wewenang Kaisar secara tidak langsung. Mereka terpaksa mengakui kewibawaan Kaisar dalam hidup sehari-hari. Pada titik itulah Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Namun, kalimat Yesus juga gamblang memperlihatkan bahwa keberadaan Kaisar sejatinya lebih rendah daripada Allah. Bukankah Allah yang menciptakan Kaisar dan bukan sebaliknya? Artinya, jika pemerintah menyimpang,
umat Allah wajib mengkritiknya. Orang Kristen harus lebih takut kepada Allah. Selain itu, kita harus menjadi warga negara yang baik dengan menjalankan kewajiban kita kepada negara. Mari kita berdoa. Sertai kami dalam menjalankan kewajiban kami kepadamu ya Allah dan kepada negara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.